Sawadika. Sawadika. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi hari ini spesial banget karena kita pengen cerita apa ya? Aku takut duluan nih sebelum rekaman. Jadi kayak kita tuh kan suka banget aku ya pribadi. Ini sih Ocha suka banget pertama. gitu loh film horor tentang mistis gitu, dan aku juga suka tanya sih sama temanku, maksudnya di Indo kan banyak banget ya dari mulai maksudnya hantunya itu beragam lah, mereka variatif gitu, dan aku maksudnya di Thailand mumpung di sini nih gitu mempelajari hantu-hantu sini tuh dia lo mempelajari hantu-hantu sih, maksudnya kayak apa sih gitu, maksudnya pasti di setiap tempat kan ada ya. Mungkin teman-teman sering atau pernah dengar ya cerita film horor Thailand. Jadi kita juga udah nonton film-film itu. Jadi pertama ada Pimak, yang kedua ada Ladaland, dan yang ketiga ada Coming Soon. Baru nonton Coming Soon. Sebenarnya banyak sih mungkin ya. Mungkin yang kita tahu dan apa ya? Yang recommended dari teman-teman Thailand sendiri, mereka merekomendasikan 3 film itu harus ditonton sih. Dan meninggalkan impression yang cukup mengerikan. Iya, terutama kalau aku paling takut sama film Ladaland. Aku juga Ladaland sih. Ya. Kalau Ocha enggak serem sih. Maksudnya dia lebih suka film Indonesia kayaknya. Iya, kayak Indonesia tuh kayak lebih apa ya, serem. Mungkin ya, ada yang bersih. Seremnya itu mungkin ke kayak yang karena dia bunuh gitu. Maksudnya bukan thriller. Tipe thriller kalau iya, Thailand tuh yang Ladaland tuh juga kan itu hantunya suka bunuh. Bukan jenis hantunya. Iya. Kalau Pimak sebenarnya bukan horor sih, tapi lebih komedi ya. Iya sih. Nggak serem sama sekali sih. Apalagi yang main Maren sama Davika. Ya, itu favorit banget sih. Cantik banget sih. Jadi kalau pengen yang komedi ya itu sih Pimak sih. Karena dia nggak serem sama sekali, cuman komedi aja gitu. Oke, jadi Mbak Danti dan Ocha, kalian punya pengalaman apa sih? Pengalaman horor di Thailand ya? Sebenarnya pengalaman nggak pribadi sih. Iya, ini nggak pribadi. Aku pribadi tahu. Oh iya, aku pribadi. Ya di apartemen yang lama, Oh iya. jadi ceritanya kita tuh sebenarnya ini kan kita satu dom nih gitu. Sebelum di sini kita tuh sebenarnya tinggal di tempat yang berbeda gitu, di luar, di apartemen luar gitu. Sebelum di dorm ya. Dan itu di apartemennya Mbak Danti ini yang sebelumnya kita juga tahu ya. Bahkan si mbaknya atau neneknya itu si pelaku ini itu tuh sering menampakkan diri juga gitu. Jadi udah emang dia suka menampakkan diri aja. Gimana Mbak ceritanya? Jadi aku datang ke Thailand nih, aku sempat tinggal di satu apartemen yang namanya nggak bisa disebutkan karena memang ini sangat confidential banget, jadi nggak perlu disebutin. Kita tinggal di sebuah apartemen yang menurutku cozy dan homey ya. Apartemennya itu kayak yang feels like home, bener-bener kita tuh ngerasa kayak di rumah sendiri. Enak banget apartemennya, landlordnya baik banget, super baik banget, nggak paham lagi. Tapi ada beberapa kejadian di sana yang membuat beberapa penghuninya nggak nyaman, termasuk aku. Tapi karena memang apartemennya enak dan ibu kosnya itu baik, jadi kita ya bertahan aja ya, nggak masalah. Dan banyak temennya. Jadi sana kan memang mahasiswa baru nih, jadi pasti kayak ya udahlah ya, yang penting bisa ada teman get along sama teman-teman kayak gitu. Nah, salah satu cerita yang menurutku mengerikan adalah cerita dari salah satu teman negara lain yang juga tinggal di apartemen tersebut. Nah, dia itu seperti biasa ya, anak mahasiswa kan suka banget belajar sampai malam nih, jam 12, jam setengah 1 kayak gitu gak sih ya. Apalagi kalian mahasiswa internasional yang harus adapt banget sama situasi di Thailand, di negara lain lah ya katakanlah. Pada saat dia belajar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Tok tuh. Dia posisi sendiri di sana. Posisi sendirian di situ. Enggak nih, ada temennya, tapi temennya lagi di kamar mandi. Kayak habis tidur gitu loh, kayak kalau istilah Jawanya ngelilir ya, kayak bangun malam kamar mandi. Waktu itu temennya lagi di kamar mandi. Terus dia waktu ada yang ngetok tok, dia lihat melalui lubang pintu. Enggak lubang pintu. Jadi kalau di apartemen di sini tuh kayak ada yang yang lubangnya itu loh ya, kayak di hotel itu loh ya. Kita lihat dari keluar gitu, ada siapa sih di depan. Itu dilihat tuh, seret, ada cewek gitu, dikira temannya karena yang terlihat cuma rambut. Dia nggak menghadap ke pintu tapi membelakangi pintu, yang terlihat cuma rambutnya aja. Bajunya kelihatan nggak? Bajunya belum kelihatan. Berarti rambut aja. Terus dikira temannya, dibuka, cekrek, kok
nggak ada. Ditutup lagi. Oh mungkin temannya iseng, karena temannya emang yang dari negara yang sama itu sering main-main gitu ke tempatnya. Udah ditutup lagi, belajar lagi. Tok 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 lagi. Dilihat lagi lewat lubang tadi. Kok hadapnya jadi kayak hadap menyamping tapi nggak kelihatan, tapi kelihatan. Jadi akhirnya kita bisa melihat bajunya. Tau nggak sih? Jadi kayak yang nggak lurus gitu tapi agak serong. Nah jadi kelihatan bajunya. Nah waktu itu bajunya kayak gaun tidur warna pink keputih-putihan. Nah dilihat kan, masa sih ini sih dia nyebutin nama. Dia buka lagi sekarang. Ada lagi guys, ditutup lagi guys. Makin deg-degan kan. Terus tiba-tiba nggak lama setelah nutup diketok-ketok lagi lebih kencang. Temannya datang, ih siapa? Gitu kan, nggak tahu. Dilihat Maksudnya bareng. Temannya datang yang dari kamar mandi, yang udah keluar, udah berdua. Lihat bareng, ada guys. Jadi kayak gini. Ih serem banget. Di depan, itu ini, itu cuma rambut doang. Dari itu akhirnya udah kelihatan kayak yang udah kelihatan semuanya kayak semua kaget, dan dia musik itu adalah hantu guys. Jadi kemudian dia nggak bukain. Dia kok tidur nggak lanjut belajar. Tetep ngetuk-ngetuk. Iya, dia tuh ngetuk sampai 3 kali. Serem banget. Jadi dilihat nggak ada, tapi ketika di lubang pintu itu ada. Itu di kisah yang pertama di apartemen tersebut. Juga ada beberapa kisah kan di apartemen tersebut. Iya, Ada salah satu teman kita juga yang menjadi ini ya kambing hitam gitu, kayak diadu domba gitu nggak sih? Jadi hantunya itu bikin ribut gitu loh. Nah dikiranya sama salah satu orang di kamar penghuninya itu kan teman kita tuh di lantai 2. Nah salah satu orang Thailand ya yang di lantai 1 itu, nah dia merasa terganggu gitu dengan bunyi-bunyi. Makanya dia terus ngetok kamar teman kita gitu yang di lantai 2 itu gitu. Nah teman kita tuh nggak ngapa-ngapain gitu, tapi yang di lantai 1 tuh ngerasa teman kita tuh apa ya, beraktivitas dancing duduk-duduk gitu pokoknya kayak bunyi-bunyian. Iya, dan itu sering kali terjadi Mbak ya. Tapi ternyata ketika itu akhirnya si yang orang Thailand ini yang merasa jadi korban ini, maksudnya yang dia merasa terganggu ini, dia melihat dengan mata kepalanya dia sendiri bahwa memang ada sosok cewek perempuan di tangga yang memang dia akhirnya dia gimana ya, nantang atau gimana gitu. Betul banget. Jadi kayak ya udah tahu, oh ternyata memang mungkin hantunya sama. Jadi hantunya ada 3 sebenarnya. Kalau kata orang pinter yang bisa ngelihat ya, hantunya di situ ada 3. Ada. Jadi yang pertama itu ibu yang cewek itu tadi, itu adalah ibunya ya. Jadi kayak yang ibu itu yang cewek yang gangguin yang itu yang orang Thai sama temanku tadi yang di negara lain. Terus yang kedua itu anak kecil. Nah, yang anak kecil tuh juga suka lari-larian dan itu sempat ganggu anak kecil lainnya. Jadi ada sekeluarga yang tinggal bawa anak kecil. Itu teman kita juga dan dia negara yang sama, dan anak kecilnya emang agak indigo yang macam anak kecil ya, masih masih pure gitu lah ya, tanpa dosa. Terus dia bisa ngelihat dan dia diajak main, dan menurut penuturannya dia ketika aku tanyain, dia bilang kayak yang wajahnya rusak, nggak ada wajahnya, bawahnya itu transparan. Itu benar-benar serem banget guys. Ada 2, anak itu ada 2, cewek cowok. Aku merinding. Aku tahu nggak sih ibunya tuh pernah cerita gitu, anak kecil itu tiba-tiba kalau di kamar mandi dia itu pernah teriak. Iya, terus soalnya dia pertama kali istilahnya diperlihatkan itu ketika selesai mandi. Jadi ketika buka pintu kamar mandi, jreng, ada anak yang main yuk gitu. Coba terus dia itu pernah main tembak-tembakan katanya anak kecil itu, terus tapi dia sama nggak mau gitu, sambil takut gitu. Tapi serem banget sih. Diajak main gitu. Dia suka ngajak main karena mungkin ya biasa lah ya, hantu kecil. Nggak ada anak kecil juga di sana sih, karena kalau kosan mahasiswa Mbak Danti kan nggak mungkin terlalu dewasa. Semangat sih. Jadi sebenarnya memang hantu juga ada ya? Yang ketiga yang bapaknya. Jadi bapaknya ada bapaknya. Berarti sebenarnya mereka berkeluarga. Betul. Jadi nggak cuma di hantu Indonesia doang ya Cak yang bisa berkeluarga. Yang katamu pocong lo bisa nikah sama kuntilanak kata Ocha gitu. Tapi kalau di sini juga ada ya, bapaknya tuh katanya tinggi besar gitu, hitam, dan itu tuh udah melebihi bangunan gitu orang. Biasanya yang gitu-gitu tuh kayak udah lama Mbak. Udah lama ya. Iya jin. Maksudnya kalau yang aku tahu ya, kalau yang tinggi besar tuh istilahnya kayak sesepuhnya. Makanya dia jadi bapaknya. Tapi berarti kalau bapaknya jarang muncul ya? Bapaknya tuh munculnya kok di luar. Katanya kayak gitu ya. Memang kan jadi bisa jadi beliau itu kalau misalkan emang nggak jahat, maksudnya kan cuman iseng-iseng ya, maksudnya ganggu dari
sekitar, maksudnya kan sekitar tuh ada yang hantu yang energi lebih negatif gitu loh, kayak sosok. Jadi mereka tuh Ada pakar hantu berbicara. yang biasanya yang udah sesepuh itu yang dia ngelindungin Yang lain di tempat dalamnya. itu dari yang negatif energi di sekitar. Tapi memang orang Thai ini tuh emang kayak gitu, mereka tuh suka melihara roh karena itu emang sengaja dipelihara Oh, iya. buat jagain tempat itu. Iya. Namun karena terlalu sering diberi makan, Iya. wah ya nih ya. Di mana-mana itu di sini ada sesajen, Sesajen, gitu. Jadi kayak guys. ada Coca-Cola. patung, Mungkin suatu patung rumah gitu, dan setiap hari dikasih Coca-Cola, Sprite, Fanta. dan Fanta. makanan. Itu kayak Bunga. literally setiap hari dan di mana-mana. Mm-mm. Di mana-mana. Jadi memang kalau aku pernah ke Bangkok Museum ya Mbak Cil, dan Mbak Cil juga pernah ke sana, itu kan ada memang orang sini tuh ada Siam. budaya Siam museum ya. Itu emang ada budaya untuk memelihara roh untuk rumahnya. Iya. Jadi dia tuh menganggap spirits gitu tuh harus dipelihara, harus diberi makan, harus dihargai dengan cara memberikan sesajen. Itu emang udah budaya. Jadi kebanyakan rumah di Thai itu Iya. emang punya gitu, dan pasti ada sih kayak gitu. Ingat nggak yang hantu yang di apartemen lain nih, yang di pojokan, yang pernah cerita sama teman kita juga nih kan ada ya, katanya malam-malam itu ada yang terbang ke Oh, arah tahu. tempat Dia kayak- sesajennya kayak pulang itu. gitu Iya, kayak ya. pulang Kayak gitu. pulang. Kayak Tapi bukan di dalam apartemennya, Emang di jadi luar. dari apartemen Hmm. tersebut terlihat di sesajen gitu Hmm, Ya, loh. rumahnya mereka itu Hmm. kan jadi hantunya tuh kayak pulang gitu, pulang ke arah rumahnya mereka. kayak terbang gitu loh, jadi kayak lihat, dan bentuknya tuh kayak penari ya, Kayak baju-baju penari gitu. baju kasta yang kalian tahu nggak sih, yang celana tapi yang kayak ada tengah-tengahnya tuh kayak ada tarikannya gini, jadi kayak Baju gimana ya? khas Tadi Thailand. kita Baju kita khas iya, Thailand tadi kayak kita iya Apa yang namanya nanti di sini dah. kasih picture-nya ya. Gitu. Kayak gitu. Serem Itu sih ya. serem, salah satu yang serem sih. Jadi ternyata memang di sini juga ada. Kalau bahasanya itu mereka bahasa apa ya? Bahasa Thai. Aku nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Bahasa Thai. Mungkin bahasa Thai ya, Harusnya soalnya bahasa Thai, harusnya bahasa Thai. karena hantu Jawa yang tinggal di Jawa pun bahasa Jawa Hmm. halus ngopo kan. Hantu Indonesia yang tinggal di mana? Sunda dia bahasa Sunda. Sunda. Gitu. Harusnya di sini bahasa Thai gitu. Tapi itu nggak menakutkan sih kalau menurutku. Jadi jangan worry sih, jangan karena hantu kalian nggak sekolah di Thai ya. Iya, Maksudnya nggak. kayak Cuma seru-seruan aja. ya guys. seru-seruan aja. Maksudnya di Indo itu lebih menyeramkan. Iya, di Indo lebih menyeramkan. Tapi Sebenarnya sebenarnya itu ada. emang ada hantu aja. tuh nggak menyeramkan sih. Maksudnya lebih menyeramkan manusia nggak sih? Iya, manusia kan lebih jahat sih. Lebih jahat. Dan mungkin jenis-jenisnya lebih banyak di Indo ya. Di Indo kan ada kuntilanak, pocong, genderuwo. Macam-macam lah. Kayak lebih variatif itu nggak sih Heeh, bentuknya, variatif. Kalau- mukanya, konturnya lah apa. Kalau Ocha pernah dapat cerita dari teman kalau Thai di- nggak? Aku kan pernah ya tanya, maksudnya di sini tuh sebenarnya juga ada beberapa hantu gitu. Ada hantu yang mirip hantu Indonesia. Kalau di Indonesia itu apa namanya? Kuyang. Kuyang. Uyang. Jadi kayak dia tuh kepala doang sama anggota badan bagian dalam doang. Organ-organ dalam. Mirip terus banget. Yang apa? Terbang gitu. Di sini tuh juga ada. Tapi aku lupa ya apa namanya. Kalau di sini mungkin ada nama lainnya ya. Iya itu sih, ada juga yang sering berseberangan. Mungkin juga di film-film Thailand itu juga sering ada sih, cuman aku nggak pernah lihat. Yang Kalau di kampus kita juga sebenarnya ada sih, ya nggak sih? Ini di kampus kita. Jadi di sini kan karena setiap tempat itu selalu Oh, ada iya. tempat yang dituakan atau Jadi disembah kayak ya. pohon. Jadi ada pohon besar Tempat di kampus tua, itu. jadi pohonnya itu pasti banyak sesajen Sesajennya. Terus banyak patung-patung gitu nggak sih? Jadi patung batu ayam, hewan. ayam, kerbau, kecil-kecil gitu kayak kalau di Indo. Tau gak sih patung-patungan ayam gitu? Mungkin nanti kita kasih gambar ya. Itu jadi ditata di sekeliling pohon. Jadi kayak itu tuh sebagai spiritnya mereka gitu. Jadi kayak yang pelindungnya seluruh makhluk gitu loh guys. Menurut kepercayaannya mereka ya. Tapi ya mungkin kalau kita sih nggak percaya sih, maksudnya kayak, tapi kalau mereka kan mungkin budayanya ya. Kita juga pernah lewat kan. Dan kita pernah lewat dan dia kayak yang nantang. Emang FYI aja ya, Ocha itu apa ya, kendor seru. Bukan kan dari kayak penasaran sebenarnya tuh kayak excited gitu loh. justru kalau excited biasanya nggak dimunculin ke Iya. kamu harus takut biar mau ketemu. Iya, nggak bisa. Kamu tuh nggak Cerita hantu bukan di dom sini ya, pernah ada cerita hantu di dormitory gitu. Dan di sini kan minum Minum dari mana? aku nggak tahu di Chiang Mai yang kalau main. nggak salah. Kata ini cerita dari teman kita Heeh. sih. Di Chiang Mai itu kayak viral banget, maksudnya kayak Udah kejadian viral. nyata yang emang jadi legenda gitu loh. Kayak, nah jadi di sini kan kayak minum itu kan udah biasa ya, maksudnya orang mabuk itu kan udah biasa gitu. Dan ada suatu kejadian yang ketika itu ada dua orang roommate. Nah satunya lagi sakit. Nah
yang lagi sakit ini minta tolong beliin obat ke yang temennya ini gitu. Malam-malam kan, nah, terus temennya ini beliin obat, terus tuh udah dapet nih, udah beli obat, ceritanya pulang terus ketemu sama orang yang lagi mabuk, terus kayak kalau nggak salah kayak diperkosa, kemudian kayak dimutilasi gitu di kakinya. Nah, yang sakit ini kan ketika di kamar udah ya, ini kan udah meninggal ya istilahnya yang temannya ini. Nah, yang si yang sakit itu lagi nunggu di kamarnya, terus ada kayak bunyi gitu, seret seret seret, Kayaknya ada bunyi Gitu khasnya sih. deh. Kayak Tek seret. Oh iya, tek tek seret. iya, seret. tek seret gitu. Wah, bingung dong itu bunyi apa gitu kan, yang lagi sakit, udahlah dia lagi sakit gitu. Ya udah, terus akhirnya ketika dibuka itu Kak, buka terus gak ada orang gitu nggak sih? Tapi ada makanannya sama Oh iya. obatnya. Nah, ketika Dicantel dibuka, gitu di pintu. ketika dibuka itu tuh kok ada makanan sama obat tapi temannya nggak ada gitu. Ternyata dia memang Besok harinya, keesokan harinya, mendengar cerita bahwa temennya itu dimutilasi dan kayak dan diperkosa dan dimutilasi. kayak kakinya dipotong kayak gitu gimana gitu. Jadi ya. bunyi tek seret tuh kayak kayak yang nganterin obat sama makanannya. kayak dia tuh ngesot gitu loh. Jadi kayak kasihan banget sih kayak tetap serem tapi sedih banget gak sih? Yang Maksudnya kayak tuh tetap menyampaikan Tetep amanah. nyampein, iya. nyampein amanah. apa ya, buat temennya kayak mesti tetap peduli gitu loh sama temennya. Itu serem sih. Ini juga pernah ada nih ceritanya, ini di sensor aja ya. Ini di lab, jadi kalian kan pasti tahu kan kalau nge-lab itu kan pasti sampai malam. Kita bisa sampai malam. Sampai malam pasti kalau Bahkan kalau yang pas nggak corona itu bisa 24 jam kan. bener. Terus itu kan sampai malam, terus waktu sore atau menjelang malam atau kurang paham ya itu gimana ya kejadiannya. Pokoknya nge-lab di elevator apa di lift itu buka seret ada orang. Terus tutup. Kan kita pasti nyontekin soalnya kan kayak oh aku mau masuk nih, jadi aku mau ngecek Bukain lagi. bukain lagi orangnya nggak ada. Itu yang di Itu kayak bener-bener sana. iya di itu katanya kayak gitu, kata baju hijau gitu. Katanya saya yang langsung deg-degan, dan waktu itu teman kita lagi sama temannya yang lain, jadi kayak itu apa, kayak yang shocknya emang hantu sini tuh kayak cuma sekedar kayak yang apa ya, kayak Iseng mungkin gitu ya. lah, kayak menampakkan diri. Enggak yang kayak Tapi nggak sampai kalau di Indo kan kayak sampai jadi tumbal. Iya, kayak yang pesugihan Kan gitu. di sini tuh kayaknya Ah. nggak tahu ya apa kita nggak tahu, kayak tapi cuma sekedar gitu Iya. aja sih. Jadi jangan dikira juga nggak ada hantu ya, di mana juga ada Iya, hantu dimana-mana ya. juga ada hantu sebenarnya. Tapi nggak serem, nggak takut sama hantu. Hantu itu sebenarnya lawak gitu gak sih? nggak bisa sih, itu buat Ocha aja sih. Hantu tuh maksudnya kalau manusia gitu kayak jahat tuh kayak serem, kalau hantu tuh kayak mereka nggak ada kepala, apa sih nggak ada kepalanya kayak Mungkin bukan serem tapi justru kita tuh karena penampakannya yang serem ya, jadi kita jadi takut itu. dan biasanya memang yang paling maksudnya di film-film nih ya, maksudnya kejadian di film-film itu yang emang dia itu sebenarnya nggak secara langsung bunuh. Mungkin ada hantu yang energinya gede banget jadi dia bisa menggerakkan sesuatu gitu, tapi sebenarnya yang secara apa ya, hantu itu menghasut sih, maksudnya dia menghasut pikiran manusia ya, kayak setan kan, hantu itu kan setan kan mengadu domba, menghasut pikiran manusia untuk bunuh diri kan. Nah, sebenarnya ya gitu yang jadi mereka nggak secara langsung bunuh gitu, nggak usah percaya hantu lah. Ya nggak apa-apa, iya hantu di sini kayak yang kalau dia ganggu kita don't care aja. Toh juga aku tinggal lama gitu di Iya. apartemenku Kita yang fine-fine sebelumnya, aja. dan fine-fine aja gitu, nggak apa-apa sih diganggu, cuma suara-suara mungkin ya. Suara Ya paling udahlah juga nanti ya, kita kayak nggak ngerti gitu. kadang-kadang. Dan itu juga Suara apa? Thailand. Anggap aja suara-suara tuh kayak manusia tuh beraktivitas. Gitu sih Aja. guys. Itu guys, thank you buat yang udah nonton cerita horor kita kali ini. Buat teman-teman yang mau request cerita apa lagi tentang kehidupan kita di Thailand, boleh banget buat komen, dan juga jangan lupa buat share ke teman-teman yang pengen tahu gimana sih cerita horor yang ada di Thailand. Ini penting banget guys, karena kan nggak semua channel ya bahas cerita horor di Thailand, cuma di channel ini guys. Ya, jangan lupa subscribe, share, and like sebanyak-banyak. Thank you semua. See you on next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadiha.